Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, tepatnya di Dusun Bukolan. Dan di belakang saya ini sudah ada tembakau yang baru saja tadi pagi dipetik oleh para petani. Di belakang saya ini merupakan daun tembakau jenis kasturi. Di sini ini campur ya antara daun atas, bawah, dan tengah. Jadi di belakang saya ini daun yang masih fresh bentuknya. Nanti dari daun ini untuk siap dilakukan penyucinan atau ditusuk-tusuk nanti sebelum dilayukan, itu perlu diinapkan selama 3 malam. Bagaimana bentuk daun yang sudah diinapkan selama 3 malam? Mari kita ke tempat selanjutnya. Dan ini saya sudah berada di depan atau di samping tembakau yang sudah dilayukan atau didiamkan selama 3 hari. Dapat kita lihat bentuk daunnya ini sudah layu ya, artinya sudah siap untuk dilakukan penyucinan. Lalu kenapa kok daun ini tidak langsung disucin waktu setelah pemetikan? Kenapa harus dilayukan atau didiamkan selama 3 hari? Ya, tujuan utamanya agar daun ini tidak mudah rusak ya. Meskipun dari lahan seperti ini ada beberapa kecacatan, artinya untuk lahan untuk daun-daun yang masih bagus seperti ini, untuk meminimalisir kerusakan saat penyucinan, maka perlu dilayukan terlebih dahulu. Lalu bagaimana proses penyucinan itu dilakukan? Mari kita ke tempat penyucinan. Dan sekarang saya sudah ada di lokasi tempat ibu-ibu melakukan penyucinan, atau kalau istilah Jawanya itu nyujen. Artinya di sini daun-daun tembakau yang sudah layu atau sudah didiamkan selama 3 hari tadi, yang siap disucen itu akan dilakukan penyucenan. Nah, sebelum dilakukan penyucenan, daun-daun tembakau itu perlu dilakukan sortasi terlebih dahulu. Seperti di hadapan saya ini daun yang sudah kering atau istilah ibu-ibu di sini itu sudah masak, itu harus dipisah terlebih dahulu dengan daun-daun yang layu seperti ini. Artinya ini daun yang sudah masak harus dipisah, dilakukan penyucinan tersendiri, jangan dicampur dengan daun yang layu selama 3 hari tadi disimpan. Lalu alat untuk melakukan penyucinan itu cukup simpel ya, ada bambu seperti ini, bambu sucin, lalu ada besi tusuk seperti ini. Nah, nanti dalam satu sucin ini akan diisi 5 lembar daun tembakau yang nantinya setelah penyucinan ini akan dilakukan pelayuan pada rak-rak pelayuan. Menurut informasi dari ibu-ibu di belakang saya ini, rata-rata ibu-ibu di sini dapat melakukan penyucinan itu 2000 sucin, artinya 2000 tusuk penyucinan. Itu bisa dilakukan dari jam 7 sampai jam 2 siang. Seperti itu. Lalu dari tempat sucin ini, mari kita berpindah ke tempat pelayuan. Dan ini merupakan tembakau pada saat proses pelayuan. Setelah di tempat sucin tadi, maka tembakau akan disimpan di rak-rak pelayuan seperti ini. Dalam rak-rak pelayuan ini cukup simpel ya sobat tani, untuk meletakkan tembakau hasil sucin tadi cukup diletakkan begini saja. Biasanya menurut informasi petani setempat di sini, lama proses pelayuan itu beragam ya, tergantung cuaca dan kondisi daun tembakau itu sendiri. Yang terpenting tujuan dari pelayuan daun tembakau itu tercapai, artinya tidak ada lagi daun-daun yang warnanya hijau seperti ini, harus full sudah warna kekuningan. Karena karakteristik tembakau tadi saat pelayuan itu berbeda-beda, maka ada yang 2 hari pelayuan sudah menguning semua dan siap untuk dilakukan dijemur di penjemuran. Juga ada yang membutuhkan waktu 3 hari. Oh iya sobat tani, perlu diketahui juga ya, untuk produksi tembakau atau hasil panen tembakau itu
hasilnya atau tonase yang bisa didapatkan. Artinya dalam 1 hektar daun basah tembakau itu bisa memperoleh 10 ton daun tembakau basah. Artinya pada saat pemetikan awal tadi itu bisa memperoleh 10 ton itu untuk kondisi tanaman yang bagus. Artinya dengan kondisi tanaman yang cukup bagus itu dapat menghasilkan 10 ton. Lalu mengenai proses pengeringan, nanti setelah 10 ton daun tembakau itu didiamkan, disucin, lalu dijemur untuk pertama kali selama 3 hari, itu akan menghasilkan daun kering basah. Itu dapat dari bobot yang tadinya 10 ton itu akan menjadi 4,5 ton. Dan itu masih tergantung dengan kondisi daun tembakaunya serta lahan posisi tembakaunya itu ditanam. Daun kering basah itu akan didiamkan selama 2 malam atau 36 jam sebelum dikeringkan kembali selama 3 hari untuk mencapai kekeringan sangat kering. Dari kering basah yang semula tadi 4,5 ton itu bisa menjadi hanya 2 ton setelah kondisi daun kering total. Setelah daun-daun tembakau ini dilakukan pelayuan di rak pelayuan ini, setelah 3 hari daun maka akan berwarna kuning sempurna. Artinya tidak ada lagi yang berwarna hijau. Dan daun ini siap dipindah di penjemuran. Lalu bagaimana proses penjemuran itu? Mari kita pindah ke lokasi penjemuran. Dan sekarang ini saya sudah berada di lokasi penjemuran tembakau kasturi ya, di Dusun Bukolan, Desa Lamongan. Nah, Sobat Tani bisa dilihat secara langsung, ini merupakan proses penjemuran yang dilakukan petani setempat di Dusun Bukolan ini. Artinya cara melakukan penjemuran di sini langsung ya. Ini sebenarnya sawah, tanah sawah yang disewa oleh para petani. Ini tembakau langsung disusun begini saja ya, langsung di bawah ini disusun secara merata, dan pastikan daun tembakau ini langsung terkena sinar matahari. Artinya jangan sampai menumpuk dalam satu sucin itu. Kalau kondisi tembakau yang saya pegang ini merupakan kondisi tembakau yang kering basah. Ini sudah penjemuran 2 hari, artinya kurang 1 hari lagi untuk mencapai kondisi yang istilah petani itu di sini itu kering basah. Jadi petani di sini itu mengistilahkan tembakau kering itu ada 2, artinya ada kering basah, ada yang kering mati atau kering sangat-sangat kering, artinya yang siap dijual ya. Dan yang saya pegang ini merupakan tembakau yang kondisinya kering basah. Lalu bagaimana kondisi tembakau yang sangat kering atau kering mati? Mari kita ke lokasi penjemuran selanjutnya. Nah, sekarang di tangan saya ini merupakan daun tembakau yang sudah kering sempurna ya, atau kering mati istilahnya petani di sini. Nah, biasanya satu sucin tembakau ini terdiri dari beberapa jenis daun. Yang saya maksud jenis daun di sini secara garis besar ya, yang diketahui petani di sini yaitu ada daun bawah, daun tengah, ada daun atas. Ya, yang ada di lantai penjemuran ini campur masih. Jadi satu sucin ini terdiri bisa dari 3 jenis daun, artinya ada daun atas, ada daun bawah, ada daun tengah. Tapi yang saya pegang ini ada 2 jenis daun. Nah, dapat dilihat dari karakteristik daun yang ini lebih tipis, lebih gampang pecah ya, artinya ini merupakan daun bawah. Dari segi warna pun juga berbeda dari daun yang sampingnya ini. Nah, kalau ini lebih tebal dan tidak gampang pecah, ini yang merupakan daun tengah. Adapun daun atas, nah ini ada di belakang saya. Nah, ini bentuk daunnya lebih tebal ya. Artinya bukan berarti daun atas itu semakin kecil, lalu daun bawah semakin besar, itu belum tentu. Karena seperti yang ada di tangan saya ini merupakan daun atas, dan bentuk daunnya ini merupakan yang lebih lebar daripada daun bawah ataupun daun tengah ini. Dari proses penjemuran ini nantinya
daun-daun tembakau yang sudah kering ini akan dikirim ke gudang. Artinya nanti ada tenaga ahli yang dapat melakukan penyortiran mana daun tengah, atas ataupun daun bawah. Nah, jadi begitulah Sobat Tani cara perlakuan proses pasca panen tembakau yang dilakukan oleh petani di Dusun Bukolan ini, Desa Lamongan. Jadi tadi kita sudah melakukan proses dari setelah daun itu dipetik, artinya masih dalam bentuk balbal, artinya bal-balan ya. Kalau petani sini mengistilahkan itu digulung oleh karung-karung putih. Setelah itu didiamkan 3 hari, lalu disucin, lalu dilakukan penjemuran pertama sampai kondisi daunnya itu kering basah seperti ini. Setelah itu dilakukan penyimpanan kembali 2 malam atau sekitar 36 jam, lalu dilakukan proses pengeringan kembali. Artinya daun-daun kering basah ini meskipun ini sudah siap jual sebenarnya, namun untuk meningkatkan nilai ekonomisnya kembali maka perlu dilakukan penjemuran kembali hingga posisi daun kering mati seperti itu. Tembakau ini pasca panennya mulai dari proses petik daun di sawah sampai siap atau kering total seperti di belakang saya sana dan siap dikirim ke gudang untuk dilakukan sortasi, itu membutuhkan waktu kurang lebih setengah bulan atau 15 hari. Informasi dari petani, luas lahan 1/4 hektar ini ya dapat menampung daun basah, artinya daun dari proses pelayuan selama 3 hari tadi. Untuk pertama kali dijemur itu dapat menampung 4 ton. Setelah kondisi kering basah seperti ini nanti akan disimpan selama 2 hari lalu dijemur kembali. Setelah kondisi daun kering basah, lahan seluas 1/4 hektar ini mampu menampung daun seberat 1,5 ton. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari Dusun Bukolan, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.